Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ja'ala Ramadan syahrul qiyam, syahrul Quran, wa syahrul mubarak. Nazilul Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa channel MUI yang dimuliakan Allah, syiar Ramadan 1444 Hijriah. Saya bersyukur dan kita bersyukur kepada Allah hari ini masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan para pemirsa semua dalam keadaan menjalankan ibadah Ramadan dengan nilai kualitas yang luar biasa. Amin. Dan hari ini alhamdulillah channel Syiar MUI Ramadan 1444 Hijriah kembali hadir. Khusus untuk hari ini kita hadir bersama bidang uhwah dari Majelis Ulama wilayah Jakarta Selatan. Oleh karena itu saya perkenalkan satu di antaranya adalah yang saya hormati akhina fillah Bapak Ustadz Muhammad Dinul Huda. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Beliau ini dosen juga, aktivis dakwah juga, luar biasa. Mudah-mudahan beliau walaupun dalam Ramadan ini energinya tetap stabil. Amin. Amin. Itu karena di latar belakangi sahurnya luar biasa, buka puasanya luar biasa, dan ibadahnya juga luar biasa. Dan satu lagi, ini anggota bidang uhwah, Ustaz Haji Sholihin WDMM. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus, berkarya terus, berkinerja terus, Ya, terus. berdakwah terus. Nah, hari ini di proses perjalanan ibadah spiritual Ramadan kita ingin mendapatkan informasi-informasi dari mereka. Bidang uhwah dari Majelis Ulama Jakarta Selatan. Saya ingin mendengarkan nih, bagaimana Ustadz Dinul dari kinerja Majelis Ulama yang berhubungan langsung dengan masyarakat pada substansi uhwah, Ustadz. Silakan Ustadz memberikan apa yang bisa kami ambil sikapi gitu. Oke, terima kasih Ustaz Hamzah. Ustaz. Yang saya hormati pemirsa channel TV MUI Jakarta Selatan. Siap. Yang berbahagia, salam rahimakumullah. Dari Komisi Ukhuwah dan KUB MUI Jakarta Selatan, kalau ditanyakan kiranya apa yang dilakukan dalam hal ini terkait dengan ukhuwah. Di Komisi Ukhuwah kita akan berupaya dan sudah dilakukan berupaya. Di antaranya adalah kami melakukan kunjungan ke ormas-ormas yang ada di Jakarta Selatan. Tujuannya adalah bagaimana menjalin ukhuwah di antara ukhuwah keagamaan yang ada di wilayah Jakarta Selatan ini. Apalagi di menjelang atau di tahun-tahun politik seperti ini, itu satu hal yang amat sangat dibutuhkan. Jangan sampai nanti hanya berbeda baju, berbeda jaket, kemudian ukhuwah jadi tercapai. Yang pasti, apalagi di momen Ramadan ini, tentu ini adalah satu momen yang amat sangat tepat untuk kita bagaimana menjalin ukhuwah itu di antara kita sebagai Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam surat ke-49 surat Al-Hujurat ayat 10 itu bahwa mukmin itu adalah ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum. Jadi antara kita ini harus saling isi mengisi, ingat mengingatkan, kemudian saling menjalin yang namanya kekompakan. Persaudaraan ini mutlak harus dijunjung tinggi, jangan sampai ada friksi-friksi yang pada akhirnya merusak daripada tatanan ukhuwah itu sendiri. Dan yang perlu juga kami sampaikan bahwa yang namanya ukhuwah ini kan lebih tinggi nilai daripada persaudaraan sekedar, sampai dinyatakan lebih tinggi daripada persaudaraan sekandung. Karena kalau ukhuwah ini kan persaudaraan yang dilakukan dengan dasar keimanan, maka ini tidak akan pernah luntur. Tidak akan pernah. Tapi kalau persaudaraan karena kandung bisa saja bisa luntur kan. Barangkali itu. Makasih. Baik. Jadi di dimensi Ramadan ini bidang uhwah lebih menggiatkan kembali. Hati-hati dengan bedanya jaket dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain bidang uhwah ini salah satu anggotanya Ustaz Sholihin WD ini juga dia praktisi pendidikan, terutama di akademik atau dunia kampus. Gimana itu Ustaz? Kira-kira dalam bidang uhwah ini
penyelarasan kepada para mahasiswa agar ukhuwah ini di bulan Ramadan tetap terjaga gitu. Iya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat kesempatan yang sangat berbahagia untuk memperkenalkan bagaimana konsep Islam di dalam keumatan, khususnya untuk anak-anak muda mahasiswa. Nah, ini tantangan buat kita diantaranya adalah bahwa kita ini harus siap untuk menjadi suri toladan, kan gitu. Ya, kita ini harus bisa menjadi uswatul hasanah lah kira-kira. Amin. Sehingga ketika kita menyikapi bagaimana awal Ramadan, apakah ikut ahlul ru'yah atau ahlul hisab. Nah, ini kita harus bisa memberikan reasoning kepada pemuda mahasiswa sehingga tidak harus ikut pro kontra, tapi kita ini harus tunjukkan bahwa kita ini sudah lebih dewasa daripada yang lain-lain. Kita tunjukkan bahwa kita siap untuk menjadi suri toladan buat mahasiswanya, gitu ya. Sehingga kalau kita sudah bisa bersikap menjaga diri untuk menjadi uswatun hasanah, nah ini insya Allah kita oleh mahasiswa akan menjadi rujukan. Menjadi rujukan buat mahasiswanya. Oh, ternyata caranya begitu. Jadi reasoning, penalaran untuk menyikapi perbedaan itu memang harus dibangun sehingga tidak melahirkan pro kontra. Ya, kita ikut hisab karena begini, ikut ru'yah karena begini, sudah segitu saja. Tidak usah membuat satu yang paling daripada yang lain. Demikian kira-kira Ustaz Hamzah. Assalamualaikum. Penalaran awal seperti itu awalnya. Iya. Jadi memang kalau kita telusuri kan di dalam buku yang tebal ini kan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 itu real jelas menunjukkan tentang bagaimana mensikapi sebuah perbedaan di dalam penentuan dari masuknya waktu Ramadan, yaitu Syawal dan juga Dzulhijjah. Itu tadi informasi dari Ustaz Sholihin di lingkungan akademik, terutama di kemahasiswaan. Nah, yang perlu juga kita mendapatkan informasi, kira-kira kiat-kiat untuk menjaga ukhuwah daripada kemasyarakatan dalam menjaga kualitas Ramadan ini bagaimana ini? Kira-kira dari Ustaz Dinu dulu. Ke masyarakat kira-kira kiat-kiatnya bagaimana ini? Oke. Terima kasih. Kalau ke masyarakat, ukhuwah ini akan terbangun dengan baik, terpelihara dengan bagus. Karena membangun ukhuwah ini kan adalah suatu keniscayaan. Ya. Maka paling tidak ada beberapa pilar yang harus dibangun. Yang pertama adalah untuk membangun dan sekaligus menjaga daripada ukhuwah ini, kita harus ta'aruf dulu. Kita mengenal siapa, bagaimana dan sebagainya. Kemudian setelah ta'aruf tentu kita juga ada tafahum. Oh, orang ini ternyata seperti ini, seperti ini. Kalau sudah sama-sama memahami itu, maka apa yang disampaikan oleh akhina fillah Ustaz Sholihin itu tidak akan terjadi, karena sudah saling memahami, kan itu. Di masyarakat karena mungkin tidak memahami, akhirnya terjadilah benturan-benturan. Sungguh pun itu kecil, tetapi itu dampaknya pasti besar, kan gitu. Dan yang ketiganya adalah yaitu ta'awun. Adanya kerjasama, saling tolong-menolong, bantu-bantu. Dan di bulan Ramadan itu subhanallah luar biasa itu semua akan terwujudkan gitu. Dan yang terakhir yang keempatnya pilarnya adalah takaful. Itu saling mempercayai, saling tahu, oh ya sudah, andai kan ada perbedaan seperti yang antum bilang bahwa oh ini dalam fatwa nomor 2 tahun 2000 sekian itu jelas ini harus mengikuti gini. Tetapi karena memang sudah saling memahami, kemudian saling bantu-membantu, tolong-menolong tadi, saling mengenal, kemudian sudah saling percaya, ya sudah, insya Allah tidak akan terjadi itu. Barangkali itu. Baik, jadi memang 4 substansi ta'aruf, tafahum, ta'awun dan takaful ini bagian dari implementasi sebuah ukhuwah ya. Betul. Jadi kalau kita mau deketin seseorang, kita harus ta'aruf dulu ya. Harus. Nah, kalau dalam bulan Ramadan ini kan keberbahayaan atau keterhati-hatian dalam ta'aruf, tafahum itu kan sangat tinggi ya. Hati-hati kalau dalam suasana Ramadan ini. Ngeri nanti kualitas Ramadannya itu ngeri akan mengalami boleh katakan kualitas adrof gitu kan. Karena kenapa ya? Karena berhubungan dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz Sholihin tanggapannya? Nah, barangkali memang
ini penting untuk dipahami bagaimana kita berinteraksi ya agar tetap terjaga syar'inya gitu. Tidak membatalkan puasa atau paling tidak mungkin tidak mengurangi pahala puasa. Nah, kita perlu juga garis bawahi bahwa ukhuwah itu paling tidak kita kenal ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Nah, di antara ukhuwah ini agar bagaimana kita bisa mencermati di dalam perilaku kita sehari-hari. Ketika kehidupan di kampus tahu sendiri ya bagaimana berbusana segala macam. Ya kita harus lagi-lagi punya jiwa pengendalian diri. Apa itu bahasa tasawufnya itu ada itu. Bagaimana kita harus bisa mengendalikan diri agar jangan sampai indera yang ada pada diri kita ini bisa melahirkan itu ya gairah-gairah yang lain. Hati-hati kualitas Ramadan kita terganggu. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai Ramadan kita ini kemudian ya sebagaimana ada hadis Rasulullah yang mengatakan tidak sedikit yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena itu bagaimana matanya, bagaimana telinganya, bagaimana mulutnya ikut yang di pasar gitu, bukan ikut Ramadan gitu ya. Yes. Ya, makasih dia ingin tahun tapi taruhnya salah gitu. Khawatir juga. Potong. Yang dimaksud tadi ta'aruf, tafahum, kemudian takaful sampai dengan ta'awun tadi adalah dalam dimensi kemasyarakatan, bukan personal. Oh, kemasyarakatan. Bukan personal, ya, kemasyarakatan. Kan pertanyaan tadi masyarakat. Masyarakat. Ke masyarakat. Jadi kalau masyarakat satu dengan yang lain itu sudah saling mengenal, saling paham, saling bantu membantu, maka insya Allah ada jaminan bahwa udah aman. Kan gitu. Tercipta kerukunan berarti. Tercipta gini ya. itu. Di samping itu, Abang Saad menambahkan apa yang disampaikan oleh tadi bahwa jangan sampai nanti mata kita mengurangi nilai daripada puasa. Bahkan mungkin puasanya nggak dapat apa. Maka Rasulullah menyampaikan, beliau menyampaikan bahwa malam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang nggak bagus, wal amalu bihi, dan juga perbuatan-perbuatan yang nggak bagus itu, maka kata Rasulullah, falaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu. Allah nggak butuh itu dengan orang-orang yang cuma meninggalkan makan dan minumnya saja, nggak butuh. Artinya nilai puasanya tidak akan dapat apa-apa seperti yang disebut oleh Solihin tadi. Barangkali itu. Baik, tapi sebenarnya secara umum sih 4 variabel ini ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful itu bisa diimplementasikan baik secara personality maupun secara kelompok. Betul. Ya contoh misalnya sebagai bercandaan itu kan. Ada kan tuh kan teman kita tuh yang di komisi bidang pendidikan tuh, dia senang banget dengan ta'aruf kan gitu kan. Bisa saja kan dia mengemukakan. Artinya artinya ya ta'aruf itu bisa personal dengan personal, bisa personal dengan kelompok dan lain sebagainya. Jadi pemirsa channel yang dimuliakan Allah, inilah dialog, inilah diskusi, di mana di dalamnya penuh dengan pencerahan nilai-nilai keilmuan. Dari bidang ukhuwah Majelis Ulama Jakarta Selatan, banyak implementasi yang sudah dilakukan. Berkunjung antara bidang ukhuwah dengan majelis-majelis keagamaan seperti yang tadi Ustadz Dino sampaikan. Bagaimana memberikan regulasi kepada akademisi atau para mahasiswa, keterhati-hatiannya luar biasa. Sebelum saya close dari posisi ini, saya minta terakhir closing dari Ustadz Dino ini. Kira-kira agar Ramadan ini lebih baik, kira-kira yang paling update untuk menjaga nilai ukhuwah bagaimana ini? Oke, terima kasih. Untuk menjaga ukhuwah agar nilai Ramadan dan juga ibadah Ramadannya itu tidak sia-sia, maka semua yang tadi kita sudah obrolin di awal itu laksanakan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena di awal-awal Rasulullah sudah menyatakan bahwa pada saatnya sudah datang kepadamu 1 bulan yang penuh keberkahan, dan barang siapa yang berpuasa di hari itu maka fala yarfus, jangan ada itu rafas, ngomongin ini segala macam. Dan yang namanya ngomongin kan tidak mesti harus dengan lisan, bisa saja ngomong itu melalui, sekarang kan zamannya HP bisa saja itu jempolnya yang bicara. Hati-hati jadi, hati-hati. Harus hati-hati sekali itu. Barangkali itu.
Jadi keterhati-hatian dengan medsos yang sedang ada di tangan kita. Ya. Kalau bahasa sekarang setan gepeng gitu katanya. Baik, kalau menurut Ustaz Solihin itu gimana nih yang paling betul-betul bisa menguatkan agar Ramadan sukses, nilai ukhuwah tercipta, bagaimana itu Ustaz? Ya, kita memang harus seperti itu. Paling tidak kita harus punya nawaitu ikhlas lillahi ta'ala. Nawaitu Ramadana ikhlas lillahi ta'ala agar puasa kita memang diterima oleh Allah. Sebab kalau tidak ada nawa itu, saya rasa itu puasanya ya jalan elementer begitu saja, tidak ada ini ya. Jadi saya harapkan kepada pemirsa semua, mari nawa itu kita ini memang benar-benar dijalankan karena Allah Ta'ala. Amin. Demikian. Baik, pemirsa channel MUI Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, pada syiar Ramadan 1444 Hijriah, kita terus berbuat. Tema kita tadi hubungan ukhuwah pada ibadah puasa. Mudah-mudahan kita mengambil hikmahnya. Terus berkarya, terus berbuat, dan terima kasih kepada elemen-elemen yang telah membantu daripada aktivitas ini. Baji Sebasnas Jakarta Selatan dan juga pengurus MUI Jakarta Selatan. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan berbuka puasa kita hari ini kenikmatannya melebihi dari kenikmatan yang kita lakukan pada hari yang lalu. Dan juga kita berharap setelah berbuka puasa kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah tarawih Ramadan. Selamat dan sampai berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Sekali lagi, Ustaz Solihin terima kasih, Ustaz Dino terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.